Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita deklarasikan salam revival terjadi di dalam kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema jangan membanggakan diri. Kita lihat di dalam Amsal 26 ayat 12 demikian firman Tuhan. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan yang terkandung dalam ayat ini membawa kita kepada peringatan. Kata jangan berarti ada larangan tentang bahaya sikap membanggakan diri. Membanggakan diri, semua orang bisa membanggakan diri. Dengan setiap pencapaian, prestasi yang sudah dinikmati, sudah tercapai. Tidak ada salahnya orang membanggakan diri. Namun kalau kita lihat membanggakan diri, ini adalah sikap yang dalam ayat ini, sikap yang menganggap diri sendiri bijak dengan berlebihan. Atau lebih bijak daripada orang lain. Orang yang demikian adalah mereka yang memiliki pandangan melampaui realitas. Sehingga mereka tidak perlu lagi menerima nasihat atau petunjuk firman Tuhan. Petunjuk-petunjuk dari orang lain, hamba-hamba Tuhan. Bahkan ada anak-anak yang tidak lagi mau dinasehati oleh orang tua, oleh guru. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang sudah melampaui realitas. Gak perlu lagi ada nasihat, gak perlu lagi ada teguran. Nah, di sini kita lihat membanggakan diri yang berlebihan ini dapat membuat pada akhirnya mereka mengabaikan setiap kesalahan, kelemahan diri mereka sendiri. Dan ini hal yang sangat berbahaya karena hasilnya adalah kesombongan. Hasilnya pasti adalah kecongkakan. Hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang membanggakan diri itu yang sudah membanggakan diri berlebihan itu dapat membuat orang mengabaikan kesalahan diri sendiri. Kelalaian diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Padahal setiap orang pasti ada kekurangan, setiap orang pasti ada kesalahan. Tapi akibat membanggakan diri, orang akan mengabaikan setiap kesalahan mereka. Gak perlu lagi dinasihati, gak perlu lagi ada teguran. Nah, ini dengan demikian orang tersebut adalah orang dengan sikap kesombongan, congkak, dan hal itu bertentangan di hadapan Tuhan. Nah, apa kata firman Tuhan bagi mereka yang membanggakan diri dalam kecongkakan, yang merasa lebih bijak daripada orang lain? Dikatakan harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jadi kita lihat pandangan ini menggambarkan bahwa orang yang membanggakan diri karena menganggap diri lebih bijak dari orang lain, sebenarnya mereka itu lebih bodoh daripada orang yang bebal. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tahu sendiri orang bebal itu siapa? Orang bebal adalah orang yang tidak mau menerima nasihat. Orang yang tidak mau ditegur. Orang yang menolak untuk melakukan kebenaran. Itu adalah orang bebal. Sudah dibilangin setiap hari tetapi tidak ada perubahan. Tidak ada sikap untuk mengalami perubahan. Itu adalah orang bebal. Dan firman Tuhan bilang
harapan bagi orang bebal itu lebih banyak daripada bagi orang itu. Ya. Yang berarti orang bebal, orang yang membanggakan diri dengan kecongkakan itu melebihi dari orang bebal. Lebih bodoh dari orang bebal. Orang yang merasa dirinya paling bijak dari orang lain. Itu adalah orang yang lebih bodoh dari orang bebal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, orang yang suka membanggakan diri akan merasa sudah memiliki semua pengetahuan yang diperlukan. Akhirnya mereka kehilangan peluang untuk terus belajar, kehilangan peluang untuk berkembang, untuk bertumbuh, kehilangan peluang untuk menjadi orang-orang bijaksana. Kenapa? Karena sikap membanggakan diri. Jadi yang kita harus perhatikan di sini, jangan membanggakan diri. Sikap membanggakan diri itu merasa lebih hebat dari orang lain, lebih bijak dari orang lain, lebih berpengetahuan, lebih pandai dari orang lain. Udah gak perlu lagi nasihat, yang pada akhirnya mereka kehilangan peluang untuk bertumbuh, peluang untuk maju, peluang untuk menjadi orang-orang bijaksana sejati di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan saat ini menasihati setiap kehidupan kita untuk menghindari jebakan membanggakan diri sendiri, merasa diri lebih bijak. Ya, hati-hati, karena kehidupan rendah hati di hadapan Tuhan itu adalah sikap yang dianjurkan oleh firman Allah, oleh Alkitab. Karena yang pasti rendah hati dalam menerima setiap nasihat. Ya. Orang yang mau menerima nasihat itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang mau menerima nasihat ya adalah orang yang mau mengalami perubahan, tidak menyia-nyiakan peluang. Itu sebabnya kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Hidup dalam kerendahan hati supaya kita tidak kehilangan peluang-peluang untuk menjadi orang yang bijaksana sejati di dalam Tuhan. Ya. Firman Tuhan menasihati kita untuk menghindari setiap jebakan membanggakan diri sendiri. Marilah kita berusaha untuk tetap rendah hati dan terbuka terhadap setiap nasihat, serta kita mau belajar dari orang lain. Ya, ada teguran datang dari orang lain, kita terima itu dengan kerendahan hati. Ada nasihat-nasihat yang datang dari orang lain, kita terima itu dengan nasihati. Nasihat-nasihat datang dari firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, kita terima itu semua dengan kerendahan hati. Ya. Itu sikap yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak boleh terjebak dalam pandangan kita sendiri, tetapi teruslah mencari kebijaksanaan Tuhan lewat firman Tuhan dan dari mereka yang dapat memberi kita pertumbuhan rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hindari sikap membanggakan diri karena itu adalah perangkap untuk mencelakakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksianmu, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah dan keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 27 420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami untuk jangan membanggakan diri. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang congkak di hadapan-Mu. Supaya kami kedapatan tidak sebagai orang-orang yang sombong di hadapan-Mu. Itu sebabnya ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kerendahan hati. Supaya
Setiap nasihat, setiap teguran kami terima dengan kerendahan hati. Dan kami percaya itu akan terus membangun kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak kehilangan peluang untuk terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh pendengar kebenaran firman Tuhan dalam renungan saat ini Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami, apapun yang sedang kami alami di hari-hari ini. Kami percaya pertolongan-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau menyediakan hidangan bagi keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang di hadapan lawan. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.